Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Pamungkas dari program studi Geofisika 2018. Video ini saya buat untuk seleksi asisten dosen Petrologi 2020, di mana mendeskripsikan atau mengklasifikasikan batuan beku dan metamorf. Batuan yang pertama yang akan saya deskripsikan yaitu batuan beku, dan saya memilih batuan ini. Untuk klasifikasinya saya menggunakan skema A pada buku. Yang pertama, apakah batuan tersusun lebih dari 10% fragmen vulkanik? Seperti yang sudah kita tahu bahwa fragmen vulkanik merupakan holohyalin atau hampir seluruhnya itu terbentuk oleh gelas. Sedangkan batuan yang kita deskripsi merupakan holokristalin, di mana batuan ini tersusun hampir seluruhnya oleh kristal atau mineral. Jadi jawabannya tidak. Kita lanjut ke bawah. Apakah batuan tersusun dari lebih 50% karbonat? Kita bisa cek bahwa pada batuan ini itu tersusun oleh yang warna merah muda ini ortoklas. Ini merupakan kuarsa, dan putih susu ini merupakan plagioklas, dan warna hitam ini yang kecil merupakan biotit. Jadi jika 50% tersusun dari karbonat itu tidak mungkin, berarti jawabannya tidak. Lanjut ke bawah karena jawabannya tidak. Apakah batuan mengandung mineral kalsit? Jika kita ingin mengetahui bahwa batuan tersebut mengandung kalsit atau tidak, biasanya kita menggunakan larutan HCl yang diteteskan kepada batuan tersebut. Jika batuan tersebut mengandung kalsit atau CaCO3, maka akan menghasilkan buih. Kenapa? Karena CaCO3 plus 2HCl akan menghasilkan CaCl2 plus H2CO3. Nah, H2CO3 ini merupakan buih. Jadi jika larutan HCl diteteskan kepada batuan yang mengandung CaCO3, maka akan menghasilkan buih. Tapi karena seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa tidak ada mineral karbonat, maka jawabannya tidak. Kita lanjut ke bawah. Apakah kristal atau mineral dapat dilihat tanpa menggunakan bantuan alat apapun? Kita sudah tahu bahwa mineral yang warna merah muda ini merupakan ortoklas, yang putih susu ini merupakan plagioklas, dan yang warna ini merupakan kuarsa, dan hitam ini merupakan biotit. Jadi tanpa dibantuan alat pun kita sudah tahu bahwa mineral-mineral tersebut termasuk dalam jenis apa. Jadi jawabannya iya. Maka kita lanjut ke samping. Kita menggunakan klasifikasi coarse grain. Nah, di coarse grain ini terdapat 3 variabel. M kurang dari 90%, M lebih dari 90%, atau tidak ada mineral yang terbentuk. Nah, M ini merupakan mafic atau mineral basah. Untuk mengetahui bahwa mineral ini termasuk mineral basah atau asam, kita bisa menggunakan dari indeks warna. Mineral basah cenderung lebih gelap dibandingkan mineral asam, dan pada deret Bowen, mineral basah itu berada di atas, dan mineral basah itu berada di atas dan mineral asam itu berada di bawah. Untuk kandungan-kandungan pada batuan tersebut merupakan didominasi oleh mineral asam seperti kuarsa, ortoklas, dan plagioklas. Jadi kita menggunakan M kurang dari 90% atau kandungan basa yang kurang dari 90%. Dan kita menggunakan diagram QAPF, yaitu pada gambar 10-14. Ini merupakan diagram klasifikasi QAPF yang dibuat oleh IUGS. Kita menggunakan persentase dari mineral yang terkandung pada batuan. Q ini merupakan kuarsa, A merupakan alkali feldspar, P merupakan plagioklas, dan F voids. Tapi biasanya dalam satu batuan itu kita menggunakan 3 variabel, bisa itu QAP atau APF. Untuk batuan yang sedang kita deskripsi, kita menggunakan
tabel QAP karena mengandung kuarsa, alkali fosfat, dan plagioklas. Sebelum mulai, kita harus mempresentasikan atau menjumlahkan mineral-mineral yang tergantung pada batuan, yaitu pertama kuarsa 40%, ortoklas 40%, dan plagioklas 20%. Pada garis ini, semakin mendekati huruf, maka persentase akan semakin besar. Contohnya semakin mendekati arah huruf Q, maka kandungan kuarsa akan semakin besar, yaitu jumlah 100. Pada diagram ini, garis warna hitam tersebut merupakan kuarsa 40%, dan garis warna kuning merupakan ortoklas, sedangkan garis warna biru merupakan plagioklas. Ketiga garis ini saling bertemu di satu titik di kawasan atau di wilayah granit, maka batuan tersebut merupakan batuan granit atau bernama batuan granit. Seperti pada sebelumnya yang kita tahu bahwa di skema tersebut bahwa batuan ini merupakan batuan plutonik dan bersifat asam. Batuan plutonik bersifat asam ini biasanya ditemukan di kawasan atau daerah yang partial melting atau terlelehkan secara sebagian. Dan batuan granit ini batuan yang paling umum ditemukan di muka bumi. Selanjutnya, saya akan mendeskripsikan batuan metamorf. Yang pertama, tekstur. Tekstur dari batuan ini merupakan lepidoblastik, di mana terdapat banyaknya mineral-mineral pipih yang terkandung dalam batuan ini. Yang kedua, dari struktur. Struktur dibagi menjadi dua, foliasi dan non-foliasi. Untuk batuan ini merupakan struktur foliasi, di mana adanya penjajaran mineral. Dan foliasi sendiri dibagi menjadi beberapa macam. Untuk kasus batuan ini merupakan skistos. Strukturnya itu tidak terputus dan terdapat perulangan mineral. Komposisi mineral dari batuan ini merupakan yang warna merah, ini garnet, warna hijau, ompasit, warna putih susu merupakan plagioklas, dan terdapat kuarsa. Untuk protolit atau batuan sebelumnya mungkin bisa jadi basaltik ataupun gabbro. Untuk penamaan, saya menggunakan penamaan spesifik. Spesifik di sini kenapa? Karena pada batuan ini terdapat mineral-mineral spesifik yang hanya terdapat di beberapa batuan, yaitu di batuan ini ada ompasit dan garnet. Kalau kita lihat di mineralogi di sini, garnet dan ompasit merupakan kandungan dari batuan eklogit. Dan kita lihat tekstur di sini bisa skistos ataupun granovelsik. Jadi untuk batuan ini bernama eklogit. Sebenarnya eklogit ini jarang ditemukan di alam bebas. Kebanyakan berada di kedalaman yang lebih dari 40 km di bawah laut. Dan terbentuknya itu pada tekanan dan temperatur yang sangat tinggi. Semakin tinggi temperatur dan tekanan, maka proses foliasi itu akan semakin sempurna. Itu kenapa batuan eklogit ini berstruktur skistos mendekati gneis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.